Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ulul Albab Podcast. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari KKN Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Oke, di depan saya ini ada Kak Dito, Kak Akila. Boleh perkenalan dulu ya yang pertama. Boleh. Kak Dito ini dari mana asalnya? Kalau aku dari Jakarta. Ya. Kalau di Unsut itu di jurusan biologi. Kak Akila? Iya, kalau aku Akila dari jurusan Ilmu Kelautan, asalnya dari Bogor. Baik, untuk KKN di sini itu ada agenda apa aja untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Bisa jelaskan dulu Kak Dito, silakan. Oke, jadi kalau di KKN kita kali ini untuk jangka pendeknya ya kita ada kegiatan harian yaitu piket balai desa. Terus juga kita juga membantu mengajar di PAUD PKBM. Terus kalau jangka menengah itu ada di bidang pendidikan, terus ada di bidang kesehatan juga, terus ada di bidang lingkungan juga. Untuk jangka panjangnya itu yang menjadi bidang utama atau kegiatan utama di KKN kita kali ini ada di bidang ekonomi seperti itu. Iya. Kak Akila, sorry. KKN di sini itu berapa lama untuk jangkanya itu? Kita 35 hari KKN di sini. Dimulai dari kapan Mas Dito? Dimulai dari 12 Juli maksudnya sampai 15 Agustus. Seperti itu. 35 hari. 5 hari. Iya. Betul. Kak Akila itu dari fakultas apa? Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke, Kak Dito? Dari biologi. Biologi. Ya. Dari bidang proker yang di sini terapkan itu kan ada kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi. Tuh. Ya. Kak Akila, untuk bidang kesehatan itu untuk agenda atau prokernya itu apa aja? Oh ya, di bidang kesehatan tuh prokernya ada ini ya Mas, screening tensi untuk lansia. Jadi ada yang dari fakultas kedokteran, screening tensinya dilakukan saat posyandu kemarin, posyandu balita. Kita ada pengukuran tinggi dan berat badan, sekaligus screening tensi, screening apa lagi Mas? Ada mengukur berat badan dan mengukur tinggi balita seperti itu. Itu di bidang kesehatan. Ya. Iya. Untuk di bidang lingkungan itu prokernya apa aja? Silakan Kak Dito. Kalau di bidang lingkungan itu yang pertama kita ada sosialisasi tentang lingkungan bersih dan pemilahan sampah kepada anak SD gitu. Ya. Terus yang kedua juga kita selain ngasih sosialisasi, kita juga ngasih bentuk contoh pemilahan sampah itu seperti apa. Nah, dengan cara kita memberikan 2 ember, yaitu ember sampah untuk organik dan anorganik. Seperti itu Kak Dita. Ya. Untuk selanjutnya kan ada bidang pendidikan ya. Jadi di sini itu menyangkut proker pendidikan. Itu bagaimana? Silakan dari Kak Akila. Ya, jadi dari pendidikan sendiri kita punya 3 program kerja. Yang pertama itu ada bimbel bahasa Inggris yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis, tepatnya di sini di PAUD Ulul Albab. Terus yang kedua ada sosialisasi dari bahaya penggunaan gadget yang berlebih yang kita lakukan pada siswa tingkat atas di SDN 2 Batursari. Dan yang terakhir ada lomba mewarnai ya Mas? Betul. Lomba mewarnai untuk siswa kelas 1, 2, 3 atau tingkat bawah di SD 2 Batursari juga. Seperti itu. Ya. Untuk di bidang ekonomi itu prokernya apa aja? Ya, Silakan. kalau untuk di bidang ekonomi, dikarenakan ekonomi itu merupakan bidang yang diutamakan gitu oleh Unsut.
Jadi bidang ekonomi itu kita yang pertama ada penyusunan roadmap, gitu yang terutama penyusunan roadmap. Jadi roadmap ini bertujuan nanti outputnya adalah perjalanan atau keberlanjutan potensi ekonomi di desa seperti itu. Terus yang kedua itu ada rebranding jahe dan kopi Batursari. Dikarenakan di sini kan juga aku tahu gitu Kak, ada kopi Batursari yang berpotensi gitu. Nah, maka dari itu kita berusaha untuk merebranding dan menyebarluaskan kopi Batursari beserta jahe. Ya, udah, kalau untuk ekonomi seperti itu. Iya. Berarti untuk di bidang itu ada 4 bidang ya. Kesehatan, lingkungan, pendidikan dan ekonomi. Ya. Dari KKN Prokerto Unsut itu berarti berapa orang anggota? Kalau untuk di Desa Batursari itu sendiri ada berapa Kila? Ada 10 orang kita total. Ya. 10 orang. 10 orang. Berarti 10 orang itu beda-beda bidangnya ya? Ya, beda-beda bidang, tapi ada 2 yang sama. Kayak kita punya 3 BPH. Yang pertama ada Kormades kita nih, ada Mas Dito. Terus yang kedua ada sekretaris, yang ketiga ada bendahara. Nah, sisa-sisanya itu ada yang 2 di bidang pendidikan, 2 di bidang ekonomi, 2 di bidang 1 di bidang ekonomi, 2 di bidang kesehatan dan 2 di bidang lingkungan. Iya, betul banget Kak. Untuk sampai di detik ini, terutama KKN di Batursari ya, di Batursari itu yang berkesan itu apa aja? Oke, itu kalau dari ataupun yang lain. yang paling berkesan ya Kak ya? Iya. Kalau yang paling berkesan di aku itu di selama 12 hari ini aku ada di Desa Batursari, khususnya di Dukuh Anggrung gitu. Ya. Setiap aku mau sowan ke rumah Pak RT, terus ke rumah ketua jamiah seperti itu dan sebagainya, itu pasti disuruh makan gitu Mbak. Bener Jadi banget. Iya. Memang adanya kan. iya bener banget. Iya, adanya memang kayak gitu. Itu jadi pernah seharian itu kita cuma ngunjungin beberapa rumah dan itu kita sampai makan berapa kali Kila? Kenyang gitu ya. Ada 4 kali kali ya, Ada Mas? 4 kali lebih, bisa 4 kali. Iya. Seperti itu. Kalau di Batursari, terutama di daerah sini ya, Sirampok Atas, itu memang kalau semisal kita bertamu di rumah orang siapa gitu, memang seperti itu. Jadi di situ dikasih minuman, makanan dan sebagainya kayak gitu. Memang kalau semisal berkunjung ke beberapa rumah, memang jadi itu kenyang kayak gitu kan. Iya. Kenyang Bener banget, banget. kenyang banget. Iya. Kita nggak perlu masak sendiri, udah makan di rumah warga, Iya. udah pulang tinggal tidur. Betul banget kayak gitu Kak Dita. Ya. Jadi gimana rasanya KKN di sini? Ya. Rasa KKN-nya mungkin karena ini ketinggiannya 1200 sampai 1400 mdpl ya. Jadi kita perlu adaptasi dulu, Betul sekali. adaptasi dari dinginnya Batursari gitu, dinginnya lereng selatan lereng barat berarti. Lereng barat Gunung Slamet. Ya, kita harus adaptasi dulu selama ya sekitar 5 hari kita udah bisa beradaptasi. Jadi dingin lah. Iya, Gitu. memang susah kalau malam juga suhunya itu semakin dingin gitu. Betul banget. Ya. Dari Kak Akila untuk sampai detik ini itu kesan apa? Berkesan apa di KKN Batursari? Kurang lebih sama ya kayak Mas Dito. Pertama tuh orangnya baik-baik, warga sini tuh orangnya baik-baik. Kayak kita kalau sowan ke rumah warga selalu disuguhin makanan kayak gitu kan. Terus ramah-ramah juga, dari mulai anak-anak hingga orang tua yang sudah sepuh juga sangat ramah-ramah sekali ya warga sini. Terus apa lagi ya? Oh ya dinginnya ya, Ya. dinginnya Dinginnya sangat memang. menusuk tulang. Saya selimutan sampai 3 lapis Mbak. Wow. 3 lapis selimut dan Iya. itu masih kedinginan. Masih kedinginan ya? Masih kedinginan. Tapi lama-lama sudah terbiasa. Ya perlu adaptasi ya, karena Betul. memang suhu di sini itu terkadang kalau pagi-pagi malam hari itu nyampe 14 derajat itu. Iya. Malah waktu itu kalau nggak salah
kita pernah lihat di HP gitu sampai 13 derajat. Iya. Iya, dingin Kadang banget. itu 13 derajat itu kita harus sampai pagi lagi nahan 13 derajat. Jadi dingin banget lah kayak gitu. Purwokerto cuma Ya, 24 ya paling. 24 itu Iya, udah paling beda. dingin lah 24. Paling dingin. berarti satu hari mandi berapa kali? Ini mau jawaban jujur apa enggak, Kak? Ya, jujur. Kalau aku bukan mandi sehari sekali tapi 2 hari sekali. 2 hari sekali. Iya. Wow, keren. Biasanya kalau di Purwokerto itu berapa kali? Kan di situ suhunya beda sama Kalau yang di Purwokerto sih tergantung kegiatan, Kak. Iya. Kalau misalkan cuma seharian doang di kosan tidur gitu, bisa aja nggak mandi kayak gitu. Istilahnya kan nggak keluar gitu. Iya, cuma di kosan. Kecuali kalau emang udah beraktivitas luar ruangan, ya pas berangkatnya itu mandi, pas pulangnya juga mandi. Jadi sehari ya 2 sampai 3 kali. Iya, Kak Akila? Sama Gimana? sih. Kalau di sini mandi hampir setiap hari. Kecuali Ya. kalau yang benar-benar dingin banget, udahlah kita cuci muka aja. Cuci muka, gosok gigi. Ya. Iya Gitu betul. doang ya. Ya, yang penting bersih gitu ya. Iya, bersih muka dan gigi. Iya. Airnya juga beda sih, kalau di sini tuh kelihatan lebih jernih, bersih gitu. Jadi memang kadang ada yang airnya bisa langsung diminum, itu kan bisa. Karena memang dari sumber mata air di kaki Gunung Slamet itu Betul. suci tuh di atas. Kalau di Purwokerto kita harus pakai galon ya Mas Dito. Iya bener, pakai galon. Terus ya kalau emang ada yang airnya mati kayak gitu, itu juga kita harus beli galon dulu gitu, Iya. baru bisa mandi. Di mana sih? Di Purwokerto. Di Purwokerto. Berarti ini ya, kalau di Purwokerto tuh airnya susah kadang ya. Kadang susah, tapi kadang kalau misalkan emang lancar ya lancar aja seperti biasa. Iya. Ya langsung bahas ini yang agenda KKN ya. Untuk agenda KKN terdekat ini apa aja? Yang terdekat saat ini loh, gitu. Oke, untuk yang terdekat berarti hari Selasa ya? Selasa, iya Iya, betul. hari Selasa. Itu ngapain Mbak Akila hari Iya. Selasa? Selasa ini ada proker mingguan kita dari bidang pendidikan, yaitu bimbingan belajar bahasa Inggris, tepatnya di sini di PAUD Ulul Albab. Oh, itu berarti setiap minggu. Setiap minggu, Setiap minggu. iya, setiap minggu ada 2 kali, tapi yang hari Selasa itu untuk tingkat bawah kelas 1, 2, 3, sedangkan yang hari Kamis untuk tingkat atas kelas 4, 5, 6. Ya. Yang lain berarti nggak ada ya? Cuma terdekat yang itu. Ya hari Rabu itu ada jadwal posyandu juga. Cuman kita kalau Iya. jadwal posyandu itu masih tentatif gitu, nunggu kabar yang fixnya juga dari bidan seperti itu. Dikatakan kita kan posyandu ini mendampingi atau membantu bidan berkegiatan seperti yang untuk balita dan screening TNC seperti itu. Jadi ya kita nunggu fixnya itu memang dari Bu Bidan seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih buat kakak-kakak, Kak Dito, Kak Akila yang sudah mau sharing pada kesempatan hari ini. Ya, saya terima kasih ya Kak. Siap. Semoga KKN di sini agendanya itu berjalan dengan lancar, terus ilmunya itu bisa manfaat nantinya. Amin. Amin, 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 amin. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,